Ya sujudlah berlama-lama, karena dari sujud ini dalam hadis itu disitulah munajat kita yang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, menurut Bapak, ini ada nggak sih langkah pertama yang harus dilakuin agar kita tuh bisa jadi insan yang lebih baik gitu? Langkahnya? Iya. Langkahnya sebetulnya di awal sudah Bapak sampaikan ya. Jadi intinya kalau pengen jadi insan yang lebih baik, Bapak tegaskan pertama harus punya niat yang kuat ya. Harus punya niat yang kuat dalam arti tekadnya itu harus memang dipatrikan, saya ingin berubah, harus menjadi lebih baik gitu. Itu harus benar-benar terpatri dalam diri kita gitu. Kemudian diiringi tadi dengan kita belajar, dalam arti belajar untuk diri kita sendiri maupun kita belajar melihat pengalaman orang lain tadi ya kan. Kemudian kita pun mencoba untuk yang tadinya kita punya komunitas, maaf yang mungkin kurang kondusif gitu kan, kita cari komunitas atau lingkungan yang mendukung saya menjadi lebih baik tadi gitu. Karena biasanya kalau lingkungannya juga kurang mendukung, kadang tiba-tiba kita hanyut lagi gitu dengan lingkungan yang memang tidak kondusif tadi. Maka carilah lingkungan ataupun komunitas yang mendukung saya menjadi lebih baik tadi gitu. Kemudian diiringi dengan doa yang tadi yang terus-menerus, tidak ada bosan untuk terus berdoa dan berdoa gitu. Terutama ketika kita sujud sholat terakhir itu ya, sujud terakhir itu, kalau ketika berjamaah gitu, kalau kitanya mengimami jangan juga terlalu lama, nanti makmumnya kan bertanya-tanya. Ataupun ketika kita jadi makmum, imamnya sudah bangkit gitu kan dari sujud, kita jangan juga lama sujudnya, tetap mengikuti imam. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita sholat sendirian ya, kita sholat sunnah gitu kan. Ya sujudlah berlama-lama, karena dari sujud ini dalam hadis itu disitulah munajat kita yang lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Bahkan secara kesehatan pun sirkulasi darah kita ini kan sebetulnya sebaiknya sekali waktu diturunkan kan gitu. Jadi biasanya orang yang banyak bersujud ini biasanya dia akan lebih tenang gitu kan, bahkan kecerdasannya pun akan meningkat gitu kalau menurut penelitian yang Bapak baca gitu ya. Kemudian setelah itu di upgrade tadi gitu loh dengan ibadah-ibadahnya kita terus harus kita jaga gitu. Jangan sampai ibadahnya kita juga masih bolong-bolong. Dengan kita menjaga ibadah ini, Allah itu tidak sedetik pun ya tidak melepas daripada diri kita ini. Yakinlah Allah itu terus gitu ya memberikan checklist nilai-nilai kepada diri kita ini. Maka kalau checklist kita ini positif terus, positif, tiba-tiba maka ada ayat yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat Al-Qur'an yang harus kita yakini gitu. Jadi kalau kita ini bertakwa, Allah akan berikan solusi gitu. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan rizki yang tidak kita sangka-sangka. Yang Bapak rasakan, jujur Bapak masih jauh ya dari ketaatan. Jujur Bapak juga masih jauh daripada nilai kebaikan. Cuman Bapak terus pengen belajar gitu. Ketika kepleset cepat-cepat bangkit. Ketika kepleset cepat-cepat istighfar. Ketika kepleset gitu, cepat-cepat kita memperbaiki diri gitu. Nah dengan kita terus gitu belajar tadi, banyak gitu loh kejutan-kejutan. Ini boleh ya, bukan berarti Bapak untuk untuk riya, nauzubillah ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan di dalam Quran surat Ad-Duha di ayat terakhir itu kan kita boleh untuk ta'asur bin nikmah gitu loh, untuk mengungkapkan nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada diri kita gitu. Jadi ketika Bapak lagi butuh laptop ya, tiba-tiba ada saudara yang memberikan laptop gitu ya. Bahkan tidak hanya laptop, langsung dikirim dengan printernya gitu. Jadi Bapak ini siapa gitu loh ya. Jadi kadang berpikirnya Masya Allah, kok seperti itu gitu, kejutan yang Allah berikan itu gitu. Kemudian apa lagi, bahkan
banyak ya istilahnya barang-barang rumah tangga yang Bapak sendiri nggak ngerasa beli secara cash gitu ya. Termasuk mohon maaf nih baju dan celana yang Bapak pakai ini juga ada yang memberikan hadiah gitu. Dan Bapak tidak ada niat ya, sepertinya ada mupeng bahasanya kita kan gitu. Tidak ada, nggak boleh kita ini ada rasa istilahnya menyandarkan kepada makhluk Allah gitu. Mengharapkannya kepada Allah gitu. Tiba-tiba saja ada gitu loh rezeki. Termasuk juga ya yang lain-lain gitu ya. Jadi termasuk yang Bapak tadi ceritakan gitu. Dapat ibadah umroh dan sebagainya gitu. Jadi pasrahkanlah segala sesuatunya secara totalitas kepada Allah. Allah itu pasti akan memberikan gitu loh rewardnya. Nah itulah pahala mungkin ya kalau Bapak berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Pahala itu nyata gitu. Dan pahala itu tidak harus kita persepsikan nanti di akhirat. Pahala itu kan reward yang Allah berikan gitu. Baik itu di dunia, ya harapannya pahala ini tidak hanya di dunia. Kalau Bapak mengharapkannya, kalau sahabat-sahabat Rasulullah itu kan kadang ketika mendapatkan reward di dunia, beliau bahkan menangis gitu, khawatir reward ini tidak diberikan nanti di akhirat gitu. Ya begitupun Bapak pun berpikir mudah-mudahan reward ini tidak berhenti di sini, tapi Allah pun nanti akan berikan reward yang paling besarnya itu adalah keridhaan Allah dan kita layak gitu untuk mendapatkan jannahnya. Gitu. Itu kira-kira. Baik Pak, dari Bapak sendiri tuh boleh diceritain nggak gimana proses Bapak itu untuk menjadi insan yang baik? Prosesnya Bapak tidak merasa sudah lebih baik ya. Prosesnya menjadi insan lebih baik itu ya seperti tadi, ya Bapak juga masih dalam proses. Ada satu kisah begini ya. Seorang boleh dikatakan dia seorang alim ya, seorang yang ahli ibadah gitu. Sampai dia umurnya itu mencapai umur yang sudah lanjut, sudah 70 tahun. Dia dikenal sebagai seorang ahli ibadah. Tapi dia kemudian hilaf gitu. Dia tergoda oleh seorang perempuan. Kemudian tadinya dia niatnya baik gitu. Tadinya dia nolong gitu, memperhatikan gitu. Tapi ternyata setan tidak berhenti di situ gitu. Ketika seorang laki-laki dan perempuan ini berduaan, maka yang ketiganya adalah Setan. Setan. Maka setan ini kemudian membisikkan, itu kasihan si perempuan itu, coba tolong diperhatikan. Nah, ketika memperhatikan kan pahala baik ya kan. Ketika sudah memperhatikan, cobalah itu diinikan lagi gitu kan. Terus gitu lama-lama akhirnya terjadi gitu ya. Akhirnya dia terpleset, bahkan tidak lama dari kejadian itu dia meninggal. Nah, dia akhirnya su'ul khotimah gitu loh. Jadi maksudnya begini, kita tidak boleh merasa saya sudah lebih baik gitu. Tapi kita terus berproses. Saya harus terus belajar. Itu tadi endingnya ketika kita ini kembali kepada Allah, benar-benar kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ataupun kita terus gitu kan dengan amal-amal kita gitu dan kebaikan-kebaikan kita, maka mudah-mudahan ya. Dan kita semuanya lagi berusaha kan. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah tadi gitu. Nah, selama proses tersebut ada nggak sih Pak rintangan yang Bapak hadapi? Terus bagaimana cara Bapak mengatasi rintangan tersebut? Gitu? Kalau rintangan itu dalam kehidupan itu pasti ada ya. Karena juga dikatakan keimanan itu yazidu wa yanqus ya. Yazidu wa yanqus ini artinya iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, ketika kita ini turun gitu, maka harusnya ketika kita menyadari kita turun, maka cepat-cepatlah gitu loh untuk bangkit gitu. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu ada satu hal yang wajar ya. Karena memang sifatnya keimanan itu memang naik turun, kecuali keimanannya para nabi yang terus gitu, yang terus menaik gitu. Kalau kita sebagai umatnya kadang naik, kadang turun. Gitu. Maka antisipasinya itu cepat-cepat ya. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, ketika kita ini kepleset gitu kan, cepat-cepat kita bangkit gitu. Cepat-cepat kita beristighfar, cepat-cepat kita perbaiki gitu. Contoh sepertinya ketika kita sholat subuh sepertinya. Sholat subuh kok kesiangan gitu kan. Harusnya kan kita sholat subuh ini on time gitu kan, bisa sholat bahkan di masjid gitu kan. Ketika kita ini sholat subuh kesiangan, kita kan beristighfar. Kok bisa kesiangan nih? Langsung kita introspeksi diri. Oh iya, tadi malam saya begadang sepertinya kan.
ya udah berarti kita kurangi gitu kan, ya jangan kemudian jangan terlalu larut gitu kan. Jadi kita dibikin schedule jam 10 saya harus tidur seperti itu gitu kan, lebih daripada itu nanti gitu, sehingga itu akan memberikan arah yang lebih pasti gitu kan. Untuk Bapak itu ada itu nggak amalan-amalan khusus untuk meningkatkan kualitas diri Bapak? Kalau amalan-amalan khusus sebagaimana tidak ada ya, dalam arti Bapak mencoba memahami bagaimana ajaran Islam gitu kan, bagaimana sosok Rasulullah SAW gitu. Bapak mencoba belajar gitu ya. Namanya belajar kan tentunya masih jauh dari sempurna gitu ya. Jadi dengan ngikutin daripada contoh keteladanan Rasulullah itu sudah menjadi patokan gitu ya. Ya seperti Rasulullah itu kan berusaha untuk tidak tinggal sholat berjamaah gitu. Jadi kita berusaha gitu gimana caranya gitu. Kemudian juga beliau juga seperti contohnya senantiasa seperti contoh ya sholat subuh itu beliau kan biasanya nggak cepat pulang beliau itu. Beliau itu nggak cepat pulang habis sholat subuh itu. Tapi beliau mencoba untuk berdiam sejenak. Nanti beliau lanjutkan lagi dengan sholat isyraq gitu. Kalau sholat ba'da subuh memang tidak ada kan. Kalau ba'da subuh kan tidak ada gitu. Tapi beliau ini menunda setelah sholat subuh itu kurang lebih 1,5 jam di waktu sholat subuh. Seperti contohnya sholat subuh jam 5 gitu ya. Maka 1,5 jam berarti kan jam 6 lewat 30 gitu ya. Atau jam 6:30 ataupun kurang lebih sekitar itulah. Atau ada juga ulama yang memberikan jam 6.15 ya, sampai jam 6:30 itu kemudian beliau melanjutkan dengan sholat isyraq. Apa itu sholat isyraq? Sholat isyraq itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah beliau berdiam diri di masjid gitu. Jadi beliau itikaf gitu, niatnya itikaf. Dengan itikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan melakukan rangkaian ibadah. Apakah itu berzikir, apakah itu mengaji, apakah mengadakan taklim dan sebagainya. Nah kemudian ketika jam isyraq itu kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat. Di sholat itu fadilahnya kata Rasulullah akan mendapatkan pahala sama dengan haji dan umroh, sempurna kata Rasulullah. Nah kita sebetulnya tidak ada alasan pengen haji sama umroh nggak? Pengen. Nah, semuanya pengen ya kan. Sebetulnya pahala haji umroh itu bisa kita dapatkan, tidak harus kita haji dan umroh ke Mekah gitu ataupun ke Madinah gitu loh. Kita bisa mendapatkan pahala itu, bahkan beliau tekan sempurna sampai 3 kali gitu. Kapan itu bisa kita dapatkan pahala itu? Ketika kita ini sholat subuh di masjid berjamaah, nunggu kurang lebih 1,5 jam atau 1,4 jam. Nah setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat isyraq gitu. Itu pahalanya sama dengan kita mendapatkan haji dan umroh gitu. Nah yang Bapak mencoba untuk belajar seperti itu, walaupun kadang-kadang ketika lagi ada kesibukan gitu kan, habis sholat subuh paling ngaji sebentar gitu kan, belum, karena kan harus kurang lebih sekitar 1,5 jam gitu kan, kadang pulang gitu. Tapi kadang-kadang ketika ada waktu jeda kayaknya bisa memungkinkan gitu, Bapak mencoba untuk mempraktekkan itu gitu. Kemudian ngaji juga gitu, ngaji untuk terus diistiqomahkan, apakah ba'da maghrib gitu, atau biasanya Bapak ba'da maghrib, ba'da subuh. Begitupun keluarga, Bapak mencoba untuk belajar ya, menerapkan itu gitu. Termasuk sedekah gitu. Nah sedekah subuh ya, sedekah ini khususnya sedekah subuh ya, ada hadis yang menegaskan kalau kita ini bersedekah subuh, maka setiap subuh itu ya, malaikat itu Allah turunkan. Ada 2 malaikat. Yang satu mendoakan kalau yang orang yang tidak bersedekah subuh, yang satu mendoakan berilah istilahnya kepailitannya, kesusahan dan sebagainya orang yang tidak bersedekah. Kemudian yang malaikat yang kedua mendoakan berilah keberkahan, kelimpahan rizki dan sebagainya kepada orang yang bersedekah subuh ini. Nah, jadi Bapak belajar untuk mempraktekkan itu. Walaupun mungkin
berapa rupiah gitu, tapi belajar untuk istiqomah. Jadi biasanya kalau subuh itu Bapak ambil uang gitu kan, itu kebetulan di masjid kan ada kotak gitu kan. Nah, di kotak itu Bapak belajar untuk istiqomah untuk mempraktikkan itu gitu. Karena kita yakin kepada nasihat Rasulullah itu. Nah, dengan yakin kita kepada nasihat Rasulullah ataupun ajaran Islam, ini insya Allah gitu, yang Bapak rasakan ini sangat solutif gitu loh. Nah, kadang-kadang kita ini kan mengandalkan hanya kepada akal pikiran kita saja gitu loh, mengandalkan nafsu kita saja gitu. Itu juga dipersilahkan oleh Allah gitu. Cuman Allah tidak banyak melibatkan gitu loh. Gitu. Jadi yang Bapak harapkan itu adalah dengan metode yang Allah berikan dengan cara Rasulullah gitu. Itu justru lebih efektif gitu. Yang Bapak harapkan itu kan artinya keridoan tadi ya, beda ya. Ada orang yang sukses itu dengan murkanya. Ada yang dia sukses dengan ridhonya. Yang Bapak harapkan itu adalah sukses dengan keridoan Allah gitu. Ada orang yang sukses nih, kelihatannya sukses, punya rumah mentereng gitu, mobil berjejer gitu kan, istri banyak gitu. Nah, contohnya kan kita iri gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah dia ini kesuksesannya ini atas ridho Allah atau atas murka Allah gitu. Nah, tentunya kan kita harus bisa memilah-memilih gitu. Karena kita pengen suksesnya itu kan dunia akhirat gitu. Nah, menurut Bapak ada nggak sih bentar. Maaf Pak. Menurut Bapak ada nggak sih hubungan antara pendidikan dengan proses seseorang dalam mencapai insan yang lebih baik gitu? Pendidikan itu sangat penting ya. Yeah. Pendidikan itu sangat penting, maka baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis itu menekankan itu. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah saja itu orientasinya pendidikan, ya kan, tentang Iqra, ya kan, bacalah. Jadi pendidikan itu kuncinya kita harus rajin membaca. Habibie itu kenapa dia pinter? Karena dia ini rajin banget membaca gitu ya. Jadi maka kita ini, kalau kita ini rajin, itu pasti rajin membaca ya, itu pasti pinter gitu ya. Sebetulnya ya dengan kita ini Android ini banyak nih ilmu yang kita dapat. Dengan kita ini rajin membaca, itu luar biasa. Jadi pendidikan ini dalam Islam itu sangat ditekankan. Termasuk juga dalam hadis dikatakan utlubul ilma faridatin ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi wajib ya kan, dalam Islam itu sangat diwajibkan pendidikan itu. Bahkan minal mahdi lalahdi, dari buayan itu kita sudah diwajibkan gitu loh. Sampai ke liang lahat kita kembali kepada Allah baru henti gitu loh. Kan itu gitu. Karena begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan ini.